Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para audiens sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah tanpa ada halangan apapun. Dan insya Allah hari ini kita semua dalam keadaan melaksanakan puasa. Dan yang hari ini tidak berpuasa, jangan lupa besok untuk berpuasa ya. Kemudian untuk kita semua yang hari ini ataupun kapanpun kita sedang menjalani proses pahitnya kehidupan, menjalani proses lika-likunya kehidupan, ataupun sedang menjalani luka-lukanya kehidupan, mudah-mudahan kita semua diberi jalan keluar, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menemukan jalan keluar dan bertemu dengan titik yang lebih terang, yang lebih indah, yang lebih cerah dibandingkan hari-hari yang kemarin. Baik teman-teman sekalian, para audien, kita masuk pada pembahasannya, yaitu adalah pembahasan kalau hari kemarin perpisahan jiwa dan raga, maka pada hari ini yaitu adalah membahas bagaimana trik setan dalam mematikan iman seseorang menjelang hari ajalnya ataupun di saat menjalani proses pencabutan nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khabar annahu yaji'u asyaiton la'anahullah fayajlisu inda ra'sil abdi. Dikatakan menurut berita nabawi ataupun al-hadis, bahwasanya ketika nanti setan menemui seorang hamba, mendapati seorang hamba dalam proses naz'ur ruh, dalam proses pencabutan nyawa, maka setan itu akan duduk di sanding hamba yang sedang sakaratul maut ini, katakanlah namanya si Zaid. Jadi duduk di sanding kepalanya Zaid, dan setan akan berkata, utruk hadaddin, ya Zaid, ataupun hei Zaid, tinggalkanlah agama ini. Agama ini maksudnya agama yang hak, dinul hak. Apakah dinul hak? Yaitu adalah dinul Islam. Kata setan, tinggalkanlah agama Islam ini, keyakinan akan doktrinnya Islam itu harus kamu tinggalkan, dan katakan bahwa ilahaini naini, Tuhan itu ada dua. Sehingga dengan demikian, ketika kamu sudah mengatakan demikian, maka engkau akan selamat dari hadhihi siddah, engkau akan selamat daripada hiruk pikuk proses pencabutan nyawa ini, engkau akan selamat daripada susah, sakit, dan panasnya menjalani pencabutan nyawa ini, kata setan. Dengan demikian, fa'idha kana al-amru kadzalik fal khataru syadidun. Ketika demikian, maka bisa dipastikan situasi ini adalah situasi yang sangat genting sekali, situasi yang sangat menakutkan sekali. Bagaimana tidak, teman-teman? Situasi ini adalah situasi yang menentukan. Jadi kayak taruhan, apakah iman ini nanti akan mati atau tidak? Ya ditentukan di sinilah nanti. Ditentukan saat naz'ur ruh. Sehingga karena proses ini ataupun proses naz'ur ruh merupakan proses yang sangat menakutkan, sangat menggentingkan sekali, sangat genting sekali, maka Daqaiqul Akhbar memberikan saran fa'alaika bil buka. Buka itu bukan buka bahasa Indonesia ya, tapi buka bahasa Arab yang artinya adalah menangis. Kemudian wat tadarru. Tadarru itu bahasa Jawanya andap asor atau DP-DP, atau selalu rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira begitu. Kemudian wa ihya illaili bikasratir ruku' wasujud. Kalau waktu malam, hendaklah harus menghidupkan waktu malam, atau usahakan sebisa mungkin untuk menghidupkan malam dengan cara apa? Dengan cara ruku', banyak ruku' dan banyak sujud. Maksudnya bukan sujud tok, bukan ruku' tok, tetapi banyak-banyaklah melaksanakan sholat. Jadi bil buka wa tadarru wa ihya'il lail. Ini mohon maaf ya pada teman-teman sekalian, wawunya saya maknai waw ditakhir, opsional saja, bukan waw limutlaqil jam'i. Sekalipun saya tahu ini adalah waw ataf gitu ya. Tapi kan kalau tiga sekaligus
lakukan, barangkali ada teman-teman ataupun termasuk saya sendiri barangkali nanti merasa keberatan. Oleh karena itu wawunya lebih enak, saya lebih condong untuk memaknai dengan ditakhir ataupun opsional. Selanjutnya yaitu adalah wasuila Abu Hanifah. Imam Abi Hanifah suatu ketika pernah ditanya, ayyu dzambin akhwafu bisalbil iman. Imam Abi Hanifah, kira-kira dosa apa yang sangat menakutkan dalam menghilangkan atau sangat mengkhawatirkan dalam menghilangkan keimanan, atau dosa apa yang sangat berkemungkinan besar untuk menghilangkan keimanan? Maka jawaban Imam Abi Hanifah yaitu adalah tarkus syukri alal iman, tidak mensyukuri iman yang ada di dalam diri kita. Satu, bagaimana maksudnya? Yaitu adalah iman yang ada di dalam diri kita tidak kita pupuk, tidak kita kasih, kata orang Madura, enggak dikasih putok gitu loh. Dengan cara apa kita memupuk keimanan yang ada di dalam diri kita? Yaitu dengan hal-hal yang bernilai ibadah ataupun hal-hal yang bernilai baik. Karena sesuatu yang bernilai baik nantinya pada gilirannya akan bernilai ibadah. Baik itu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati, lebih lagi menjaga mulut. Awas, hati-hati mulut ini teman-teman ya, sangat berbahaya sekali. Kalau kita kembali ke syair, salah satu syair yang ada dalam seingat saya dalam Is'adur Rafiq itu kan terjemahnya kira-kira begini: sangat jarang sekali seorang lelaki mati karena kakinya yang tergelincir, melainkan kebanyakan lelaki yang mati disebabkan oleh lisannya yang tergelincir. Hati-hati teman-teman dengan perkataan itu, hati-hati. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jangankan mulut itu kata-katanya yang salah, intonasinya, lagunya yang salah, atau tulisan, cara bacanya kita salah, maka nanti akan menyinggung orang lain, akan menyebabkan dosa. Saya contohkan bahwa intonasi bisa menyinggung orang lain. Misalkan ada Zaid bilang ke saya, "Mas, saya minta jambunya." Kemudian saya jawab, maka Zaid ini tidak akan merasa tersinggung. Sebaliknya kalau misalkan saya jawab, Zaid bilang, "Mas, minta jambunya." Terus saya jawab, Lah ini sama. Yang pertama dengan yang kedua sama bentuknya, isyarah, model isyarahnya itu sama. Yang membedakan adalah intonasinya. Tetapi yang pertama tidak sampai menyinggung hatinya Zaid, dan yang kedua bisa menyinggung hatinya Zaid. Inilah sebagai bukti bahwa jangankan perkataannya, kata-katanya yang salah, intonasinya yang salah bisa menyinggung orang lain. Makanya masuk akal dalam Is'ad syairnya, lelaki mayoritasnya itu mati bukan karena kakinya yang tergelincir, tetapi karena lisannya yang tergelincir. Ya pantas saja. Yang kedua yaitu adalah watarku khaufil khotimah, yaitu nomor dua adalah tidak takut akan al-khotimah, tidak pernah mengkhawatirkan, tidak pernah memikirkan hari khotimah, yaitu hari pengakhiran hidup kita, yaitu hari naz'ur ruh. Bahkan setengah ataupun sebagian besar daripada kita, termasuk saya sendiri, kebanyakan waktunya digunakan untuk hal-hal yang bisa menghilangkan ingatan kita atas hari kematian. Kemudian yang ketiga adalah zulmul ibad. Zulmul ibad itu menganiaya kepada al-ibad. Siapakah al-ibad? Yaitu adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita. Kita ini termasuk ibad, kita ini termasuk hambanya Allah. Jadi kita jangan sampai mengartikan zulmul ibad itu berarti zalim kepada orang yang lain. Tidak. Terutama adalah zalim kepada diri sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Kepada diri sendiri, zalim kepada diri sendiri bisa menghilangkan keimanan, apalagi zalim kepada orang lain. Ini sangat besar kemungkinan bisa menghilangkan keimanan. Oleh karena itu, kita semua kan bukan orang suci, kita kan bukan nabi boy gitu ya. Kita orang biasa. Pasti saya sendiri, kita semua pernah
punya masa lalu, pernah punya cerita di waktu yang lalu, pernah punya kenakalan-kenakalan di masa-masa yang lalu. Oleh karena itu, kita kembali ke saran yang di atas, fa'alika bil buka. Kalau malam kita sering merenung, bertafakur, kemudian selain itu kita sering memperbanyak hal-hal yang bernilai kebaikan, mulai dari membantu orang, mulai kita bersikap kepada orang, jangan sampai kita dengki, kita ghibah, ngerasani wong. Kalau berbicara, pilihlah perkataan yang baik, pilihlah perkataan yang paling manis di dalam pendengaran orang, di dalam perasaan orang, jangan sampai menyinggung orang. Sebagaimana yang saya singgung barusan, jangankan perkataan yang salah, intonasinya saja usahakan jangan sampai salah gitu loh. Supaya apa? Supaya kebaikan kita nantinya bernilai ibadah. Ketika sudah bernilai ibadah, nanti akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang pernah menjadi masa lalu kita, yang pernah menjadi cerita kita di masa yang lalu gitu loh. Yang paling menakutkan menurut satu pendapat yaitu adalah ketika seseorang menjalani situasi al-atshi wa ikhraqil kabidi, yaitu adalah mayit ataupun orang yang menjelang mati ini akan merasa sangat dahaga, akan merasa dirinya seakan-akan terbakar, hatinya seakan-akan kobong, kena api yang berkobar, kira-kira lah demikian. Maka di waktu itu teman-teman, fayaji'u asyaiton, di waktu inilah setan akan mencari kesempatan sekecil mungkin, sebisa mungkin untuk berusaha menghilangkan keimanan kita. Di saat itulah nanti setan akan membawa gelas, di dalam gelas ada air yang sudah beku, dan gelas itu nanti akan digoyang-goyangkan begini, akan dikocok-kocokkan begini oleh setan. Dan kemudian setelah itu fayaqulu al-mu'min a'tini minal ma' wala yadri annahu syaitonun. Di saat inilah orang yang menjelang kematian akan berkata, minta tolong dong, minta airnya dong, sini airnya kasih saya. Dan dia tidak sadar, katakanlah Zaid ya, Zaid ini tidak sadar bahwa orang ataupun sesuatu yang di depannya yang membawa secangkir gelas itu adalah setan, tidak sadar semacam itu. Sehingga fayaqulu lahu kulla sani'alil alam hatta u'tiyaka. Maka setan akan berkata, ya saya mau kasihkan air ini ke kamu wahai mayit, saya mau kasihkan, tapi kamu juga harus berkata bahwa alam ini tidak memiliki pencipta. Kalau kamu sudah mampu berkata demikian, nanti saya kasihkan gelas dan airnya ini. Ini kan saat kita merasa ngelak, merasa dahaga, tubuh merasa panas, tiba-tiba ada orang yang membawa air. Ini kalau kita tidak betul-betul kuat imannya, kita akan bisa menukarkan keimanan kita hanya untuk mendapatkan secangkir gelas. Padahal itu adalah tipu daya setan. Kira-kira demikian. Kemudian kalau hamba ini ala sa'adah, termasuk hamba yang beruntung, maka dia tidak akan menjawab atas perintah ataupun arahan daripada setan ini. Kemudian tidak sampai di situ. Setelah di bagian kepala ataupun di sanding kepala gagal setan ini merayu muslim, katakanlah Zaid, maka nanti akan berpindah ke tempat yang lain. Terus begitu, akan berpindah-pindah. Dan selalu saja meminta supaya Zaid menghilangkan keimanan di dalam hatinya. Baik dengan mengatakan, ya nggak apa-apa saya kasihkan nanti airnya, asalkan kamu mau bersaksi bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Ya nggak apa-apa, saya kasihkan airnya, asalkan kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad bukan utusan Tuhan ataupun bukan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu terus teman-teman, mencari kesempatan sebisa mungkin, sekecil mungkin kesempatan yang bisa dia tempuh, maka setan ini akan terus berusaha untuk menghilangkan keimanan daripada Zaid ataupun seseorang yang sedang menjalani proses pencabutan nyawa. Akhiran, atas segala ucapan perkataan yang salah dari saya minta maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.